Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Sirait, mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan, sarjana ahli jenjang kelas E. Di video ini saya mau menjelaskan apa itu TBC. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dan berpotensi serius terutama pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan bakteri ini juga dapat menyerang organ tubuh selain paru-paru. Bakteri ini diperkirakan berasal dari hewan-hewan ternak. Penularannya secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup udara yang terkontaminasi dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kita dapat mengetahui seseorang terkena TBC dengan 5 langkah, yaitu yang pertama tes kulit Mantoux atau tuberculin skin test, yang kedua tes darah IGRA, yang ketiga bronkoskopi, yang keempat foto rongsen, yang kelima CT scan. Pengobatan TBC sebaiknya dilakukan sesuai dengan anjuran dokter. Tidak boleh putus-putus. Pengobatan TBC ada 2, yaitu yang pertama intensif, yaitu obat yang diberikan tiap hari selama 2 bulan, yakni berupa kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Yang kedua yaitu pengobatan lanjutan, yaitu obat yang diberikan dokter tiap hari selama 4 bulan berupa isoniazid dan rifampicin. Ini yang terakhir, langkah pencegahan TBC. Yang pertama, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang kedua, jangan membuang dahak dan meludah sembarangan. Ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita telah sampai pada tahap tidak menular. Di video ini saya menjelaskan bahwa penyakit TBC itu memang berbahaya, tapi bisa disembuhkan jikalau kita pengobatannya teratur sesuai anjuran dari dokter. Dan saya pesankan, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Sekiranya pun kita terdeteksi, kita secepatnya memeriksakan diri ke dokter, dan sekiranya kita positif, kita segera minum obat secara teratur, karena kesehatan itu sangat mahal. Sekianlah video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi ibu dan bapak dan bagi semua orang yang menontonnya. Dan semoga kita terhindar dari penyakit TBC melalui pola hidup dan pola makan yang sehat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata saya yang salah, dan mohon kritik dan sarannya. Saya minta maaf sebelumnya. Semoga video ini berguna bagi kita semua. TBC atau tuberkulosis merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Gejalanya membutuhkan diagnosis medis. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk, kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, serta demam. Filter atau penyaringan yaitu glomerulus dan tubulus, dan bagian ginjal yang melewati di area korteks dan medula ini bekerja melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama, setiap anatomi ginjal bekerja satu sama lain untuk menyaring darah dan memproduksi urin yang mengandung limbah dan cairan yang berlebihan untuk dikeluarkan.
Dan tahap yang kedua, urin primer yang disimpan di dalam kapsul Bowman kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahapan reabsorpsi, yaitu penyaringan. Nih ya teman. Tahap ketiga, agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapannya tidak hanya sampai menghasilkan urin sekunder. Pengeluaran zat ataupun augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ataupun sisa-sisa penyaringan oleh tubuh. Dan tahap keempat, apabila kandungan kemih telah terisi penuh, sinyal akan dikirim ke otak untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke toilet. Jika kandungan kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra atau saluran kencing yang terletak di bagian kandung kemih. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang cara pengobatan TB. TB adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan yang tepat. Biasanya dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6-12 bulan. Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Obat TB paru yang digunakan pada tahap pengobatan pertama biasanya pirazinamid, isoniazid, streptomycin, rifampin, dan ethambutol. Jika seseorang mengalami resisten terhadap obat antituberkulosis tersebut, maka dia akan menjalani pengobatan lini kedua menggunakan obat TB berikut. Biasanya pirazinamid, amikacin bisa diganti dengan kanamycin, etionamid, sikloserin, capreomycin, para-aminosalicil acid, ciprofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin. Baiklah, kami dari kelompok ingin menjelaskan tentang penyuluhan deteksi tuberkulosis dengan bernapas. Perkenalkan dengan saya Monika Samusil. Nama saya Sofia Sias. Saya Kiki Purnamasari. Dan saya Ardi Anggraini. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tuberkulosis dengan bernapas. Sebelum saya menjelaskan secara detail, apakah ibu-ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan deteksi tuberkulosis dengan bernapas? Belum. Oke. Saya akan menjelaskan ya. Tuberkulosis atau yang sering didengar yaitu TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyerang jaringan parentem paru. Ya, yang ada di situ faktor risikonya yang pertama ada aliran udara yang terbuka, kebiasaan merokok, daya tahan tubuh lemah, gizi buruk, dan kontak dengan Iya, benar sekali ibunya. Tahu nggak apa gejalanya? Kenapa bisa terjadi TBC dengan bernapas? Batuk berdahak, Benar? nyeri, sesak napas, Iya, benar? nafsu makannya menurun, Iya, demam, iya, lemas. Baru pada malam hari itu dia berkeringat. terus. Nah, itulah kalau ada ibu-ibu menjumpai pada kasus atau gejala yang terjadi pada seseorang, boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit boleh, ke lab langsung, tapi lebih bagusnya ke dokter aja, ya. Nanti mereka yang akan merujuk apa yang akan dilakukan pada seseorang mungkin untuk mendeteksi apakah benar dia tuberkulosis dengan bernapas begitu. Sudah paham ibu-ibu? Sudah. Oke.
Oke. Sudah, Bu. Sekian penjelasan dari kami. Selamat Sore. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis dengan pernapasan. Adakah yang tahu tuberkulosis dengan bernapas? Nah, saya akan menjelaskannya. Tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyerang jaringan parenkim paru. Di mana ada faktor risikonya, misalnya udara yang minim, ya. Terus kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan tuberkulosis. Terus daya tahan yang menurun, terus dari gizi buruk dan kontak langsung dengan yang mengalami tuberkulosis. Gejalanya seperti batuk berdahaknya, nyeri, dan sesak napas. Terus nafsu makannya turun, berat badannya juga turun drastis, dan ada juga demam. Pada malam hari biasanya mengalami berkeringat terus dan merasa lemas. Jadi ada juga batuknya lebih dari 2 minggu. Batuknya biasanya kering tapi sesak. Itu bisa dinamakan dengan tuberkulosis dengan bernapas. Jadi kalau ibu-ibu menemukan gejala-gejala seperti ini, segera memeriksakan kepada bidan terdekat. Tapi kalau bisa langsung memeriksakan diri atau ronsen ke rumah sakit, ya ibu-ibu. Baik Bu, ada yang perlu ditanyakan ya Bu ya? Nggak ada. Ya udah, apa Ibu sudah mengerti dengan tuberkulosis bernapas? Udah. Oke deh, terima kasih ya ibu-ibu. Sama-sama. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyerang jaringan parenkim paru. Sebanyak 845.000 penduduk Indonesia sudah terjangkit TBC dan sebanyak 93.000 penduduk Indonesia meninggal karena TBC, sehingga didapat hasil sebanyak 85% keberhasilan pengobatan TB. Faktor resiko dari penyakit TBC ini sendiri adalah yang pertama, aliran udara yang sangat minim. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, adanya penurunan daya tahan tubuh. Yang keempat adalah gizi buruk. Dan yang kelima adalah kontak dengan penderita TB sendiri ataupun tuberkulosis sendiri. Gejala dari TBC ini yang pertama adalah batuk berdahak, nyeri dan sesak nafas, nafsu makan turun sehingga terjadinya penurunan berat badan, adanya demam, dan pada malam hari berkeringat serta lemas. Perkenalkan, nama saya Melina Monte. Saya mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang alat reproduksi organ tubuh manusia, yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari 2 pasang yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Pertama, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Jantung berada dalam alur atau tekik jantung yang terletak di lobus bawah. Sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan jauh lebih besar dan berat ukurannya dibandingkan dengan paru-paru sebelah kiri. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung, dikenal sebagai pleura, dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Ini contoh gambar paru-paru manusia. Jika paru-paru manusia mengalami kerusakan, manusia akan mengalami sakit seperti TB paru, yang dimana gejala penyakit TB paru bisa dikenali dengan batuk terus-menerus yang berlangsung lama lebih dari 2-3 minggu, atau batuk berdarah, nyeri dada saat bernapas atau batuk, dan sesak napas. Gejala penyakit TB bisa berupa penurunan berat badan,
lemas, demam dan menggigil, berkeringat di malam hari, tidak ada nafsu makan. Biasanya faktor risikonya itu akibat dari kebiasaan merokok, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, atau kontak dengan penderita TB. Aliran udara terbuka itu sangat minim. Sekian sedikit penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyerang jaringan parenkim paru. Gejala tuberkulosis adalah batuk berdarah, nyeri dan sesak napas, nafsu makan menurun, ada demam, pada malam hari berkeringat, dan lemas. Perkenalkan, nama saya Resli Mariani Sitorus. Saya adalah mahasiswi kebidanan sarjana alih jenjang dari Stikes Mitra Husada Medan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit pada paru-paru yaitu TBC. Saya akan menyampaikan penyuluhan secara singkat. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC yang terjadi pada paru-paru. TBC itu biasanya ditularkan melalui udara, melalui droplet percikan ludah atau cairan tubuh seseorang yang sudah terkena penyakit TBC tersebut. Percikan itu bisa dari bersin, bisa dari batuk, dan tidak sengaja kita menghirupnya, maka kita pun bisa terkena kuman TBC. Gejala dari TBC yaitu gejala utamanya adalah batuk berdahak ataupun tidak berdahak, biasanya juga disertai dengan darah. Batuk itu biasanya sudah 3 minggu tidak sembuh. Ya, selanjutnya ada nafsu makan dan berat badan yang menurun, nyeri dada dan sesak nafas. Ada juga demam meriang dan badan menjadi lemas, dan pembesaran pada kelenjar getah bening di leher, di ketiak, dan di selangkangan. Sebenarnya pada saat kita masih bayi, kita sudah diberi vaksin BCG. Vaksin BCG ini diberikan pada saat usia kita 1 bulan. Itu sudah efektif juga untuk mencegah kita terkena dari TBC. Namun perlu diingat lagi seperti yang di bawah ini, bila batuk terus-menerus disertai gejala lainnya, segera diperiksakan, apalagi batuk tersebut sudah lama, lebih dari 3 minggu. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari penyakit dengan cara menghindari agar tidak terkena droplet saat seseorang itu bersin ataupun batuk. Selalu mengenakan masker di keramaian. Baiklah, sekian penyuluhan singkat saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya Octavia Wulandari akan menjelaskan beberapa hal tentang TBC. TBC ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, mempengaruhi dan berpotensi serius untuk paru-paru seseorang. Ini adalah gambar paru-paru seseorang yang mengidap TBC, dan ini yang normal. Pada bagian yang paru-paru TBC ada bagian lubang itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau disebut dengan TBC. Penyakit ini sangatlah berbahaya karena sistem imun tubuh kita susah untuk membunuh bakteri tersebut. Berikut gejala TB. Yang pertama itu kita batuk disertai darah. Yang kedua itu sesak nafas dan nyeri dada. Yang ketiga itu berat badan itu menurun drastis. Nafsu makan juga menurun. Terus kita berkeringat di malam hari walaupun tidak beraktivitas. Nah, jika gejala tersebut ada pada diri kita, segera lakukan tes pada dokter, yaitu tes dahak. Nanti akan dianjurkan kita untuk minum obat. Pengobatan ini biasanya dilakukan 6-9 bulan. Kalau misalnya pengidap tidak rajin minum obat dan tidak rutin, biasanya antibiotik akan lebih tinggi karena terjadinya resistensi obat. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, daya tahan tubuh kita menurun.
Yang kedua itu aliran udara dalam suatu ruangan itu kurang. Yang ketiga itu kita perokok. Yang keempat itu bisa kita tertular dari droplet seseorang. Jadi untuk terhindar dari penyakit ini, usahakan sirkulasi udara di ruangan kalian itu bagus dan terkena sinar matahari. Rajin cuci tangan sebelum makan. Terima kasih. TBC aktif umumnya membutuhkan beberapa kombinasi obat-obatan. Obat yang paling umum digunakan meliputi isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamid. Pada kasus TB yang resisten terhadap obat, kombinasi antibiotik fluoroquinolones dan obat suntik biasanya digunakan selama 20 hingga 30 bulan.